Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Farah Manuel dengan NIM 322220020. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai nilai tambah untuk UAS kriptografi. Nah, yang pertama, jelaskan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan fungsi hash satu arah dan sebutkan sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh fungsi hash agar dapat digunakan untuk keamanan kriptografi. Nah, fungsi hash satu arah adalah fungsi kriptografi yang mengubah data dengan panjang bebas menjadi nilai hash dengan panjang tetap, bersifat deterministik, mudah dihitung, tetapi secara praktis tuh nggak mungkin dibalik, begitu ya. Nah, sifat satu arah ini penting karena memastikan bahwa nilai hash tidak dapat digunakan untuk mendapatkan kembali data asli, sehingga cocok digunakan untuk menjaga integritas data dan melindungi informasi sensitif seperti kata sandi. Nah, sifat pentingnya apa aja? Yang pertama adalah pre-image resistant, yaitu tidak mungkin menemukan pesan asli dari nilai hash yang diberikan. Nah, sifat ini mencegah penyerang menebak atau mengembalikan data asli hanya dari hashnya aja. Sifat kedua adalah second pre-image resistant, yaitu tidak mungkin menemukan pesan lain yang berbeda namun menghasilkan hash yang sama dengan suatu pesan tertentu, sehingga mencegah pemalsuan atau penggantian pesan. Nah, sifat ketiga adalah collision resistant, yaitu tidak mungkin menemukan dua pesan berbeda yang memiliki nilai hash yang sama, yang sangat penting untuk keamanan tanda tangan digital dan juga sertifikat digital. Selain sifat keamanan tadi, begitu ya, fungsi hash juga memiliki karakteristik pendukung yang mencerminkan desain hash yang baik. Itu kayak mana sih? Yaitu deterministik, output yang berkurang tetap, dan avalanche effect, di mana perubahan kecil pada input akan menghasilkan perubahan hash yang sangat besar dan tidak terprediksi. Nah, karakteristik ini memastikan konsistensi, efisiensi, dan keandalan fungsi hash dalam sistem nyata, begitu ya. Dengan memenuhi seluruh sifat tersebut, fungsi hash satu arah menjadi komponen dasar dalam kriptografi modern dan best practice keamanan informasi seperti pada algoritma SHA-256 dan SHA-3 yang digunakan untuk menjamin integritas data, begitu ya. Namun, karena fungsi hash tidak menggunakan kunci rahasia, penggunaannya terbatas pada integritas dan belum mencakup autentikasi pengirim, seperti itu. Baik, soal nomor 2, diberikan LFSR, ya, diberikan LFSR 5 bit, LFSR 5 bit dengan fungsi umpan balik, yaitu B5 sama dengan B2 XOR dengan B5. Kunci awal U sama dengan 10110. Nah, yang A adalah bangkitkan ya, bangkitkan 12 bit pertama dari key stream. Nah, linear feedback ini tuh singkatannya dari linear feedback shift register atau LFSR. Apa sih ini tuh? Ini tuh adalah rangkaian logika linear yang digunakan untuk membangkitkan deret bit semua acak keystream tadi gitu ya. Nah, LFSR ini bekerja dengan cara menggeser isi register bit, begitu ya. Menggeser isi register bit demi bit, begitu ya. Jadi kita geser bit demi bit lalu menghitung bit, baru menggunakan operasi XOR, penyulahan modulo 2 dari beberapa bit tertentu yang disebut dengan tab, begitu ya. Nah, LFSR ini banyak digunakan pada stream shipper karena sederhana, cepat, dan mudah digunakan atau mudah diimplementasikan, meskipun dari sisi keamanan masih tergolong lemah jika digunakan sendirian. Nah, pada soal ini diberikan LFSR itu 5 bit, begitu ya. Nah, 5 bit artinya register terdiri dari 5 buah bit. Nah, fungsi umpan baliknya atau feedback functionnya adalah apa? Adalah ini. Nah, ini feedback functionnya. Begitu. Ya. Nah, artinya bit baru yang dimasukkan ke register diperoleh dari hasil XOR antara bit kedua dan bit kelima. Nah, operasi XOR itu yang setara dengan operasi modulo 2 tuh kayak mana sih? Nah, kita buatin rules-nya dulu ya. Jadi 0
XOR 0 sama dengan 0, 0 XOR 1 sama dengan 1, 1 XOR 0 sama dengan 1, dan 1 XOR 1 sama dengan 0. Nah, seednya apa? Ini adalah seednya, kunci awalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah bit keluaran atau key stream ini diambil dari bit yang paling kanan, yaitu B5. B5-nya apa? Oh, ini. Ini kita buat dulu ya, B1, B2, B3, B4, B5, B5. Nah, sama dengan 1, 0, 1, 1, 0. Nah, seperti itu. Berarti yang diambil adalah apa? Ini, begitu ya. Nah, bit keluarannya adalah ini. Kemudian bit baru dihitung menggunakan fungsi umpat balik tadi, XOR tab tadi, begitu ya. Nah, seluruh register digeser ke kanan satu posisi, begitu ya. Bukan geser ke kiri ya, tapi geser ke kanan. Bit hasil XOR dimasukkan ke posisi paling kiri, yaitu B1, begitu. Proses ini terus berulang hingga terbentuk deret bit key stream. Nah, ya udah, kita tinggal buatin aja tabelnya. Step misalnya. Kita buatin tabelnya. Step. Ini register. Nah, outputnya apa? B5 gitu ya. Nah, operasinya itu X2 XOR B5 dan register baru. Gitu. Kita buatin tabelnya. Nah, ini langkah 1. Jadi kita masukin aja. Key-nya berapa? Seed awalnya berapa? Yaitu 10110. Outputnya berapa? B5-nya berapa? 0. Maka apa? Masukin aja ke operasi 0 XOR 0 sama dengan 0. Maka kita geser ke kanan ya teman-teman ya. Jangan lupa ke kanan. Nah, kita geser ke kanan. Yaitu 0 jadinya adalah 01011. Begitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut yang nomor 2. 0 1 0 1 1. Outputnya apa? 1. Maka 1 XOR 1 sama dengan 0. Jadi outputnya adalah 0 0 1 0 1 gitu ya. Nah, kemudian nomor 3 0 0 1 0 1 1. Masukin aja 0 XOR 1 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 110 seperti ini. Nah, lanjut yang nomor 4. 110 sekian. Ya udah dong. Outputnya apa? B5-nya apa? 0. Yaudah kita tinggal masukin aja. B2-nya berapa? 0 XOR 0 sama dengan 0. Maka masukin aja gitu ya. Kita geser 0 1 0 0 1 seperti itu. Oke, kita lanjut. Iterasi kelima. Jadi dari sini 0 1 0 0 1. Outputnya apa? B5-nya apa? Adalah 1. Jadi 1 XOR 1. Gitu ya. Nah, sama dengan 0. Jadi, yaudah karena masuknya 0, dapatnya 0 kita. Maka kita geser aja ini ke sini, ini ke sini. Ya. Ini hilang, begitu ya. Jadi karena masuknya 0, jadi kita masukin ini juga 0 begitu ya. Jadi kita geser 0 0 1 0 0 seperti ini. Kok hilang? Karena ini sudah pergi. Ini masuk ke sini, ini pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Yang masuk ke sini apa? Yang masuk ke sini adalah 0. Kenapa 0? Ya karena masuknya 0 gitu ya. XOR-nya adalah 0. Nah, hasil ini kita masukin lagi ke 6 gitu ya, ke iterasi baru gitu ya. Kita register ulang. Begitu. 0 0 1 0 0. Ya udah dong.
B5-nya berapa? B5-nya adalah 0. Jadi 0 XOR 0 sama dengan 0 begitu ya. Nah, karena masuknya 0 ya udah geser lagi 0 0 0 1 0 seperti itu. Terus geser lagi gitu ya. Gampang sih. Nah, 0 0 0 1 0. Outputnya apa? 0 0 XOR 0 sama 0. Jadi udah 0 0 0 0 1 seperti itu. Nah, itu yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8 adalah 0 0 0 0 1 gitu ya. 1. Nah, B5-nya adalah 1. Ya udah dong, tinggal masukin aja 0 XOR 1 sama dengan 1. Oh, masuknya 1. Ini udah pergi, geser lagi 1000. Bukan 1000 sih, 10.000. Seperti ini ya, 1 0 0 0 0. Masukin lagi gitu ya, geser lagi 10, 11 ya. 12 sampai 12 karena apa? 12 bit pertama yang dia minta. Nah, kita perpanjang lagi tabelnya. Seperti ini, kita masukin aja 1 0 0 0 0 0. Jadi 0 XOR 0 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, karena masukin 0 ya udah geser lagi gitu ya. 0 1 0 0 0. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke iterasi 10 begitu ya. Nah, iterasi 10 0 1 0 0 0 yang tadi outputnya adalah 0. Jadi nah, karena outputnya adalah 0, maka ya udah B2 sama dengan XOR B5. B5-nya apa? 0 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, karena yang masuk 1 ya udah dong kita geser lagi jadi 1 0 1 0 0 0. Jadi iterasi ke-10 adalah ini. Lanjut lagi iterasi ke-11 0 1 0 0 0. Nah, outputnya apa? B5. Masukin aja 0 XOR 0 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi yang masuk adalah 0 1 0 1 0. Seperti itu. Masuk lagi. Gitu ya. 0 1 0 1 0. Nah, outputnya B5-nya berapa? 0. Jadi XOR-kan aja 0 sama dengan 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi yang masuk adalah 1 0 1 0 1 gitu. Nah, jadi 12 bit pertama dari keystream itu apa? Nah, jadi hasilnya tuh kita ambil dari sini teman-teman. Nah, dari sini. Nah, ya udah 12 bit keystream pertama gitu ya adalah 0. Ya udah kita tinggal copy saja sih ini 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 begitu ya. Kita ulang ya 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0. Nah, udah. Jadi ini hasilnya untuk yang pertama 2A ya, begitu. Nah, untuk 2B begitu ya. Untuk 2B diminta tentukan periode keystream berapa bit sebelum pola berulang. Nah, gunakan rumus. Oke, baik. Nah, jadi periode keystream itu adalah langkah atau jumlah langkah hingga register kembali ke kondisi awal tadi begitu ya. Yaitu 1 0 1 0 1 0 1 1 0 gitu ya. Nah, untuk LFSR 5 bit begitu ya. Periode maksimum secara teori adalah ya udah 2 pangkat 5 karena 5 bit begitu ya dikurang 1 sama dengan 31. Namun periode maksimum hanya tercapai jika fungsi umpan balik berasal dari polinomial primitif gitu. Nah, pada soal ini fungsi umpan balik yaitu apa?
B2 XOR B5. Nah, bukan polinomial primitif. Nah, seperti itu. Sehingga periode yang dihasilkan lebih pendek. Artinya apa? Artinya adalah lebih pendek. Nah, seperti itu. Nah, dari simulasi pergeseran register tadi, begitu ya. Pola kembali ke keadaan awal setelah 16 langkah. 16 langkah. Yaitu ya udah, dia balik lagi ke keadaan seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi periode keystream-nya adalah 16. Berarti ini tinggal dilanjutin aja nih. Nah, sampai ke 16. Ya udah, tinggal kita lanjutin aja. Gampang kok ini. Nah, kita lanjutin aja ke 13 begitu ya. Oh, kita masukin aja ini. Nih, misalnya 14, 15, 16. Nah, ini kali. Nah, kita buat seperti ini. Masukin aja ini. Nah, kita masukin 1, 0, 1, 0, 1. Oh, outputnya apa? Outputnya adalah B5. B5-nya apa? 1. Nah, jadi B2-nya ini XOR-kan dengan ini. 0 XOR 1. Gitu ya. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ya udah dong, kita tinggal geser aja ini. Ke mana? Ke kanan. Sama kayak tadi. 1. Jadinya apa? Jadinya ada 1, 1. Gitu ya. Ini habis nih, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Jadi berapa? Jadi 1, 0, 1, 0. Seperti itu kan? Nih. Begitu teman-teman ya. Ini pindah ke sini jadi berapa? 0. Ini 1 pindah ke sini jadi 1. 0 pindah ke sini jadi 0. 1 pindah ke sini jadi 1. Oh, masuknya 1. Ya udah, masukin lagi, nyempil 1 di sini. Seperti itu. Masukin lagi 1, 1, 0, 1, 0. B5-nya berapa? 0. B2-nya berapa? 1. Jadi 1 XOR 0 sama dengan berapa? Sama dengan 1 begitu ya. Nah, nah, karena masuknya 1 lagi, ya udah kita tinggal geser ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tinggal geser. Nah, kita masukin aja 1, 1, 1. Gitu ya. Nah, 0, 1 gitu ya. Karena ini geser ke sini jadi 1. Ini geser ke sini jadi 0, 1, 1. Oh, masuknya 1. 1 lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita masukin lagi 1, 1, 1, 0, 1. B5 berapa? 1 begitu ya. Nah, 1 XOR 1 berapa teman-teman? 0. Ya udah, kita masukin aja. Gitu ya. 0. Jadi kita tinggal geser. 0, 1, 1, 1, 0. Seperti ini. Nah, masukin aja. Lagi ya. Ya kan geser nih, bener nih kan harusnya. Nah, ya kan geser nih ke sini ya pasti. Nah, ini juga geser nih. Keluar begitu ya. 0-nya geser juga. Oh, masukin 0. Ya udah begini. 0, 1, 1, 1, 0. B5-nya 0. 1 XOR 0 sama dengan 1 begitu ya. Nah, hasilnya apa? Ya udah, tinggal masukin aja. Gitu ya. Nah, ini tinggal masukin aja nih. Ini mau keluar nih. 1, 0, 1, 1. Gitu ya. Nah, itu tinggal geser aja nih. 1, 0, 1, 1, 0. Seperti itu. Nah, untuk 2C ya, gunakan keystream tersebut untuk mengenkripsi plain text 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Seperti itu ya. Dengan operasi XOR. Maka caranya gimana? Gampang. Caranya adalah ya udah, kita pakai rumus ini begitu ya. C sama dengan P XOR K begitu ya. P-nya dari mana? Nah, P-nya itu dari plain text tadi yang ada di soal begitu ya.
Nah, ini dia plain text-nya. Key-nya apa? Key-nya yang kita dapetin tadi gitu ya. Nah, K sama dengan 0 1 1 0 ya. 1 0 0 1 0 0 0 0. Ya udah, kita tinggal ini aja. P ini K. Nah, masukin aja 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1. Nah, terus K-nya ya udah kita tinggal masukin aja 0 1 1 0 1 ya. 0 1 0 0 1 0 0 0 0. Kita XOR kan. Nah, jadilah ciphertext gitu ya. Ciphertextnya C ya. Sama dengan apa? Sama dengan 1. Berapa nih? 0 1 ya. 1 1 1 begitu, terus 0 0 1 0 0 1 begitu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ciphertextnya apa? Ciphertextnya adalah ini gitu. Baik, soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Sebuah algoritma blok cipher sederhana memiliki panjang blok 4 bit gitu ya, 4 bit. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah EKPI dengan geser kiri 1 bit dari PI. Nah, seperti ini. Nah, diketahui kuncinya apa? Kuncinya itu adalah ini. Plain text-nya apa? P-nya adalah 0101 1000 terus. Nah, seperti ini. A. Enkripsikan menggunakan mode ECB seperti berikut ya. Nah, aturan ECB itu apa? Aturan ECB itu setiap blok itu dienkripsikan mandiri, tidak ada blok yang keempat dan segala macamnya. Terus rumusnya itu adalah C1 sama dengan EKPI. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi blok 1 nih. Nah, kita masukin aja. Oh, P1-nya apa? Ini P1 nih. Ini P1, P2, P3, P4, P5, P5 seperti itu. Nah, hasilnya P1. P1-nya berapa? Oh, 0101. K-nya apa? K-nya adalah ya udah masukin aja 1100. Nah, tinggal kita XOR kan. Hasilnya adalah 1001 gitu. Kemudian kita geser kiri. Geser kiri itu kayak gini. Ini kita geserkan ke sini gitu ya. Ini kita geserkan ke sini gitu ya. Jadi seperti ini 0011 seperti itu. Oh, jadi hasilnya adalah apa? C1 sama dengan 0011. Nah, begitu teman-teman ya. Sekarang blok 2. Blok 2 P2-nya adalah 1000. Key-nya adalah 1100. XOR kan hasilnya adalah 1000. Salahnya adalah 0100. Kita shift gitu ya. Atau kita geser. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 1000. Jadi C2-nya adalah 1000. Seperti itu. Nah, ya. Yang ketiga, blok 3 gitu ya. Nah, blok 3 P3-nya itu adalah ini. Nah, K-nya adalah apa? K-nya adalah ini. Nah, XOR kan aja hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 0 0 1 0 gitu ya. Nah, kita geser shift. Hasilnya adalah 0 1 0 0 gitu. Nah, coba kita periksa lagi ya, bener nggak sih? Oh, 1 XOR 1 0 1 1 1 XOR 0 1 0 0 0 seperti itu. Jadi ini hasilnya C3 adalah 0 1 0 0. Blok 4 seperti itu ya. Nah, blok 4 ya udah kita tinggal masukin yang sama. P4 sama dengan 0011, K sama dengan 1100,
Nah, kita XOR kan itu jadi berapa? Jadi 1 1 1 1 seperti itu ya. Nah, kita geser ya, shift. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 1 1 1 1 juga begitu. Kenapa nih digeser juga 1 gitu kan, nggak ada nolnya gitu. Jadi C4 adalah 1 1 1 1 seperti itu. B5 blok 5 sorry maaf. Blok 5. Masukin P5. P5-nya berapa? P5 adalah 0 1 1 1 1. Maaf, 0 1 1 1 seperti ini. Nah, K-nya adalah sama kayak tadi. Yaudah kita tinggal jumlahkan aja hasilnya, XOR-kan aja hasilnya itu adalah 1 0 1 1 shift jadi 0 1 1 1 ya, maka ini adalah C5. C5 adalah 0 1 1 1 seperti ini ya. Nah, jadi ciperteksnya berapa nih? Ciperteks CEB-nya berapa nih? Nah, kita totalin aja. Jadi ciperteksnya, kita gabungin aja, bukan ditotalin ya, digabungin aja. Jadi ciperteks CEB adalah 0 0 1 1 1000 0 1 0 0 0 dan berikutnya, oh sorry, kita tulis yang benar ya. Begini teman-teman ya. Nah, tulis rapi 0011 1000. Nah, ini 0100, berikutnya adalah 1111 dan 0111 seperti ini. Nah, ini hasilnya untuk cipertex CEB seperti itu. Nah, lalu untuk 3B begitu ya. Dimintanya apa? Mode CBC begitu. Enkripsikan dengan mode CBC gitu. Nah, sekarang kita ketahui bahwa 4-nya adalah 1010 gitu ya. Nah, aturan CBC itu kayak mana? Aturannya CBC itu adalah C1 CI sama dengan EK PI XOR-kan dengan CI kurang 1 gitu. Nah, seperti ini. Untuk blok pertamanya adalah C0 itu sama dengan 4 tadi gitu. Jadi kita pakai ini ya, teman-teman. Sama, kurang lebih hampir sama gitu ya. Sekarang kita masuk ke blok 1. Nah, P1-nya berapa? P1-nya adalah 0101 seperti itu. Nah, ya. 4-nya adalah 1010 seperti ini. Kita XOR-kan aja. XOR jadi 1111. Kita enkripsikan. Begitu ya. Kita enkripsikan dengan apa? Dengan apa teman-teman? Dengan key-nya gitu ya. Nah, kalau ini sebelumnya key-nya itu kita lihat berapa sih? Oh, ini key-nya. Nah, kita masukin sini key. Dengan seperti ini. Ya udah, kita enkripsikan encrypt. Hasil ini 111. Nah, kita enkriptkan hasilnya adalah 0 0 1 1 gitu ya. Nah, jadi kita geser lagi, habis itu shift geser jadi 0 1 1 0 gitu ya. Nah, jadi C1-nya berapa? C1-nya itu adalah 0 1 1 0 begitu. Nah, seperti berikut. Lanjut kita ke blok 2 seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke blok 2, teman-teman. Nah, masukin aja P2 1000. Masukin aja C1 berapa? 0 1 1 0 gitu. Ini dapat dari mana sih? Ya, dapatnya dari sini gitu ya. Kita lihat aja. Kita lanjut. Kita XOR-kan aja. XOR sama dengan 1110 begitu. Nah, kita encrypt-kan sama ya saya terus aja ya. Sama dengan 1110 ya, kita encrypt dengan 1100. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 0100 seperti berikut. Jadi C2-nya adalah 0100. Lanjut blok 3. Nah, blok 3 ya sama seperti tadi, kita pakai aja ininya.
ya. C2 tadi kita pakai untuk apa? Untuk mengeksorkan P3 ini gitu. Jadi P3 sama dengan, nah ininya C2 sama dengan 0100 yang tadi kan. Jadi kalau kita tadi tanya, oh ini dapat dari mana? Dapatnya dari sini gitu. Nah yang ini, yang sebelumnya pakai apa? Ya pakai ini, yang 4 tadi yang sudah diinisialisasi. Lanjut, blok 3 kita eksorkan begitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 1010 gitu ya. Nah, kita encrypt jadi berapa? Jadi 1010 kita encrypt dengan 1100. Kita encrypt, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 0110 gitu ya. Nah, kita shift jadi langsung jadi C3 gitu ya. C3 itu adalah 1100 gitu ya. Nah, seperti berikutnya. Ini hasilnya 100. Ini ya. Nah, sekarang blok 4. Blok 4 gimana? Sama. P4 sama dengan 0011, C3 sama dengan 1100. Kita eksorkan. Hasil sama dengan berapa? 1111 gitu. Kita encrypt gitu. Kita encryptnya dengan apa? Dengan kunci yang tadi begitu. Kita encrypt dengan kunci. Jadi 1111 encrypt dengan 1100 gitu ya. Kita encrypt, hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah kita encrypt, hasilnya adalah 0011 gitu ya. Kita geser ke kiri gitu ya. Kita geser ke kiri, hasilnya adalah 1100. Nah, ini adalah C4. Lanjut. Sekarang kita masuk ke blok 5 ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke blok 5. Blok 5. Nah, di blok 5 ini sama ya. Rulesnya tetap sama. Yaudah, tinggal kita masukin aja. Terus C4. Nah, blok 5 C4-nya berapa? C4-nya itu adalah 0110 gitu ya. Nah, XOR-nya berapa? Kita XOR-kan yaitu jadi 0001 begitu ya. Nah, seperti berikut. Terus kita enkripsi jadilah berapa? Jadilah yang tadi kita enkripsikan dengan kuncinya. Kuncinya adalah 1100. Nah, jadi berapa? Jadi adalah 1101 seperti itu. Kita geser jadi C5 sama dengan 1011 seperti itu. Nah, ciphertext CBC-nya gitu ya. Ciphertext CBC adalah apa? Adalah 0110 0100 1100 0110 dan 1011 seperti berikut. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke 3C gitu ya. Nah, 3C itu diminta apa? Diminta adalah mode CFB gitu ya. CFB. Ya, teman-teman ya. Jadi diminta mode CFB. Nah, mode CFB itu apa? Nah, mode CFB itu kayak gini. Jadi rumusnya tuh kayak gini. Sebenarnya P1 K C1 kurang 1 awal gitu ya. C0 sama dengan, hampir mirip dengan yang tadi ya, yang sebelumnya ya gitu. Yang CBC ya. Yang ini sekarang kita pakai CFB seperti itu. Nah, ya udah kita tinggal enkripsikan aja. Enkripsikan gelombang 4 ini ya. Nah, begitu. Jadi 4 sama dengan 1010. Nah, kita enkripsikan dengan 1100 dengan key ya gitu. Nah, hasilnya adalah 110 gitu. Shift, kita dorong lagi seperti biasa. Shift jadi 1100. Nah, sekarang kita XOR-kan plain text gitu ya. Nah, ini blok 1 ya, jangan lupa ini blok 1 gitu. Nah, ini XOR plain text ini P1 sama dengan 0101. Nah, XOR-kan dengan ini. Kita XOR-kan dengan kuncinya ini gitu ya. Nah, 1100. Hasilnya adalah 1010
01. Jadi C1-nya adalah 1001. Seperti berikut. Dibalik aja caranya. Nah, blok 2 masukin aja. Oh, ini 1001. Kita dengan key dulu ya. Nah, jadi 0101 gitu. Kita geser jadi 1010. Nah, ini udah digeser ya gitu. Terus digeser baru di XOR-kan begitu. Kita XOR-kan aja. Jadi yang P2 sama dengan 1000 tadi Anda XOR-kan dengan ini gitu ya. Nah, 1010. Jadi 0010. Jadi C2-nya adalah 0010. Itu. Lanjut blok 3. Nah, blok 3 kita inskripsikan C2 tadi gitu ya. Nah, 0010 inskripsi dengan 0010 inskripsi dengan key tadi gitu ya. Nah, sama dengan 1110 gitu. Nah, ini kita shift, kita geser lagi ke kiri gitu. Gesernya gimana? Gesernya gampang. Tuh 01. Nah, kita XOR-kan. Kita XOR P3 gitu ya. Nah, P3 itu berapa? P3 itu adalah 1110 gitu ya. XOR-kan dengan ini 1101 gitu ya. Hasilnya adalah 0011. C3 adalah 0011. 4. Blok 4 inskripsikan C3. C3-nya berapa? 0011. Inskripsi dengan key 1100. Jangan sama dengan berapa? Sama dengan 1111. Nah, kita geser jadi 1111. Terus kita XOR-kan gitu ya. 0011 kita XOR-kan dengan 1111 sama dengan 1111. Oh, sorry, 1100 gitu ya. Nah, C4-nya adalah 1100. Nah, lanjut ke blok 5. Nah, blok 5 seperti berikut. Ya, sama gitu ya. Enkripsikan C4 tadi gitu ya. Jadi 1100 enkripsi dengan key 00 sama dengan 0000. Terus kita geser jadi 0000 juga. Terus kita XOR-kan. XOR jadi 0111 gitu ya. Ini P3, P4 dan P5 ya. Nah, yang masukin aja. Ini 0000. Nah, jadi hasilnya adalah 0111. Dapatlah C-nya C5 sama 0111 seperti berikut. Nah, jadi ciphertextnya apa? Ciphertext CFB itu adalah 1001 0010 0011 1100 dan 0111 ya 0011 seperti itu. Ini dia untuk CFB. Nah, sekarang soal nomor 4. Hitung landasan pembangkit bilangan acak gunakan Bloom Sub ya. 4A gunakan Bloom Sub atau BBS dengan parameter P sama dengan 7, Q sama dengan 19, S sama dengan 5 gitu ya. Nah, bangkitkan 6 bit pertama seperti itu ya dari bilangan acak yang dihasilkan. Nah, BBS ini, nah yaudah, caranya gimana? Caranya ada yaudah kita langkah pertama adalah kita hitung modulus dulu. Hitung modulus. Nah, hitung modulus N sama dengan P kali Q kali, oh enggak ya, P kali Q aja. Nah, yaudah kita tinggal kaliin aja. P 7 kali 19 sama dengan berapa? Sama dengan 133. Langkah kedua, hitung nilai awal. Hitung nilai awal. Gitu ya. Nah, S0 sama dengan S2 mod N. Gitu ya. 5
mod 2 5 pangkat 2 mod 133 sama dengan 25. Nah, jadi aturannya gimana? Aturan BBE sebelum sub ya. Nah, ini aturannya XI tambah 1, XI tambah 1 sama dengan XI kuadrat mod N. Output output bit itu sama dengan LSB, least significant bit from X1 gitu ya. Nah, ya udah kita tinggal iterasi aja gitu. Kita tinggal iterasi, kita buat tabelnya seperti biasa ya, kita buat tabelnya. Nah, oke, kita buat tabelnya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini I-nya. Terus kita count XI. Nah, kita buat lagi XI-nya berapa. Ini LSB-nya. Nah, seperti ini. 0 5 mod 5 pangkat 2 mod berapa? Mod 133 yang tadi kan? Itu. Hasilnya 25. LSB-nya apa? Oh, 1 karena dia ganjil begitu ya. Oh, kalau 5 berapa ganjil gitu. Oh, ganjil apa? 1 gitu. 1 sekarang. Ya udah. Karena dia 25, ya udah kita masukin yang mod 133. Nah, hasilnya 25 mod 133 sama dengan 93. Ini ganjil juga. 2 93 mod 133. Nah, jadi hasilnya itu adalah 8.649. Kita modkan dengan 133 sama dengan 4. Nah, LSB-nya itu 0 karena dia genap kan, jadi yaudah 3 sekarang. 4 kuadrat karena dia 4 ya udah masukin lagi mod. Oh, jelek banget tulisannya ya. 133. Nah, hasilnya adalah 16 teman-teman ya. 16 artinya apa? Genap. Ya udah. Masukin lagi 16 mod 133. Jadi hasilnya itu adalah 256. Ya, hasilnya itu adalah 256 mod 133 sama dengan 123. Ini adalah ganjil gitu ya. 5 masukin lagi 123 kuadrat mod 133 sama dengan 15 129 mod 133 sama dengan 94 sama dengan genap. Jadi 6 bit pertamanya berapa? 6 bit BBS sama dengan 110010. Ini dia. Oke, seperti berikut. Oke, sekarang kita masuk ke 4B ya. Nah, 4B itu dimintanya apa? Pada CSPRNG berbasis RSA. Diketahui P sama dengan 13, Q sama dengan 17, E sama dengan 5, S sama dengan 7. Nah, periksa pilih bilangan bulat E yang relatif prima terhadap P kurang 1, Q kurang 1, seperti itu. Kemudian hitung 6 iterasi. Hitung 6 iterasi. Pertama seperti berikut ya. Nah, langkah satunya langkah pertama adalah hitung parameter RSA-nya dulu. Nah, jadi count RSA parameter. Kita hitung dengan P kali Q sama dengan berapa? 13 kali 17. Berapa sih 13 kali 17? 221. Yaudah, kita tinggal masukin aja N ya sama dengan P kurang 1. Oh, kita masukin aja Q kurang 1 gitu teman-teman ya. Sama dengan ya udah P 13 kurang 1 12, 17 kurang 1 16. Jadi 12 kali 16 sama dengan berapa? 192, seperti itu. Nah, step nomor 2 adalah cek syaratnya.
cek syarat E-nya, bener nggak sih gitu. Gini caranya teman-teman, caranya adalah E. Nah, kita masukin aja yang tadi, N gitu ya. Nah, kita masukin aja J, E, C, D, 5 kan, E nya 5 kan. Nah, 5 gitu. Oh, 192 yang tadi gitu, sama dengan 1. Jadi E itu prima, valid ya. Step 3. Nah, aturan CSPR CSPRNGRSA itu adalah X1 tambah 1 sama dengan XI mod N gitu. Mod N gitu ya. Nah, outputnya apa? Biasa diambil dari LSB atau beberapa bit terakhir gitu. Nah, kita hitung. Hitung 6 iterasi. Hitung iterasi. Nah, 0 ya. S0 sama dengan S sama dengan 7. Oh, seatnya berapa? Seatnya kan 7. Ya udah. Nah, iterasi pertama kita masukin aja X1 sama dengan 7. Nah, karena ditaji 7 ya kita pakai aja gitu ya. Mod 221. Nah, 7 pangkat 5 sama dengan berapa sih? Sama dengan 16.807. Nah, ini kita modkan dengan 221. Kita mod. Hasilnya adalah 11 gitu ya. Nah, iterasi 2 sama dengan, ya udah tinggal masukin aja X2 sama dengan berapa sih? Nah, 11, 5 mod 221 gitu ya. Ya udah, ini sama dengan 161051 mod 221 sama dengan 96 3 gitu ya. Nah, iterasi yang ketiga sama X3 sama dengan 96 kuadrat mod 221 gitu ya, sama dengan nah, karena ini apa namanya, mod 2 apa 2 apa 5. Nah, karena ini terlalu banyak, jadi kita pisah-pisahin aja nih. 96 mod pangkat 2 tuh sama dengan 9216. Oh, kalau 96 pangkat 4 tuh sama dengan berapa? Ya udah 84 934656 gitu. Nah, ya udah, kita masukin aja 96 pangkat 5 berapa? 96 kaliin aja dengan 96 pangkat 4 tadi yang ini gitu ya. Nah, hasilnya apa? Mod, masukin aja kita mod dengan 221 sama 147 gitu. Nah, iterasi keempat X4 itu sama dengan tadi 147. Nah, mod 221 sama dengan 192. X5 sama dengan 192, sama sih dengan yang tadi, tinggal dimutin aja 221 sama dengan 49. Nah, jadi deret bilangannya itu adalah RSA. Deretnya adalah 7, 11, 96, 147, 192, dan 49. Nah, ini dia hasilnya. Seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan nomor terakhir, nomor 5. Sebutkan dua contoh nyata penerapan tanda tangan digital dan sertifikat digital dalam kehidupan sehari-hari, misal di sistem perbankan, pemerintahan, atau teknologi begitu ya. Teknologi komunikasi. Nah, tanda tangan digital dan sertifikat digital banyak digunakan dalam sistem perbankan, khususnya pada layanan internet banking dan mobile banking. Sertifikat digital berbasis SSL dan juga TLS digunakan untuk melakukan autentikasi server bank, sehingga nasabah yakin bahwa mereka terhubung ke server resmi, gitu, bukan situs palsu, gitu ya. Nah, selain itu, tanda tangan digital digunakan pada transaksi tertentu untuk menjamin bahwa data transaksi tidak dimodifikasi selama proses pengiriman, sehingga nasabah dapat memastikan transaksi yang dilakukan bersifat asli dan aman, gitu. Nah, dalam bidang pemerintahan atau e-government, nah, tanda tangan digital digunakan pada berbagai dokumen resmi seperti e-faktur, pajak, dan dokumen kependudukan seperti itu.
Penggunaan tanda tangan digital ini menggantikan tanda tangan basah yang memiliki kekuatan hukum seperti itu, karena mampu menjamin keaslian dokumen serta memberikan sifat non-repudiation, yaitu pihak yang menandatangani tidak dapat menyangkal telah melakukan penandatanganan seperti itu. Hal ini meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi pemerintahan digital seperti itu. Nah, selain itu, dalam teknologi komunikasi, tanda tangan digital juga diterapkan pada apa? Pada sistem email aman seperti PGP, PGP gitu ya, dan SMIM gitu ya, serta pada proses distribusi perangkat lunak. Tanda tangan digital pada email menjamin keaslian pengirim, sedangkan pada update atau installer software digunakan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berasal dari sumber yang sah dan tidak mengalami perubahan. Penerapan ini menjadi best practice untuk menjaga kepercayaan dan keamanan komunikasi digital.